Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di custom room Corvus yang dibuild oleh Dark Elixir. Kita akan lihat di sini. Ini adalah custom room Corvus dengan Corvus version Mr. Bean Android 11. Dan di sini dia menggunakan kernel Diageo versi 13 yang overclock ya. Oke, seperti biasa kita akan coba review di bagian settingannya. Ada apa saja di custom room ini? Seperti biasa di sini masuk ke setelan, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Di atas akan ada option fitur terpenting di custom room Corvus ini, yaitu mode fitur dan hot themes. Kita akan coba cek terlebih dahulu jaringan dan internet seperti biasa. Kedua SIM card saya dan WiFi normal ya, tidak ada masalah. Dan kita akan coba tes di fitur terpenting Redmi Note 5 Pro, yaitu hotspot WiFi. Seperti biasa, di sini ada option otomatis nonaktifkan hotspot seperti biasa, lalu kita bisa aktifkan bersamaan dengan WiFi dan tidak ada masalah ya. Oke, lalu kita ke bagian di sini ada option VPN. Lalu hotspotnya pun hotspot tidak bisa ya. Lalu kita ke bagian tampilan. Di bagian tampilan seperti pada umumnya Android 11 ya. Namun di sini ada beberapa option icon ya. Di sini kita bisa lihat adanya option seperti ini, icon. Lalu kita ke bagian suara. Di bagian suara ini tampilan Android 11 pada umumnya. Kemudian kita ke bagian privasi, keamanan. Oke. Lalu kita coba cek di bagian sistem. Kemudian di sini kita akan melihat Elixir part. Kita terlebih dahulu klik gesture. Di sini navigasi sistemnya seperti biasa ada 3. Lalu masih ada option swipe to screenshot dengan 3 jari. Lalu kita akan coba buka Elixir part. Ini adalah seperti Xiaomi part ya. Adanya Mi Sound Enhancer, lalu FPS info overlay, black dimmer, display kalibrasi, kemudian selinuknya dia enforcing ya. Kemudian ada option setting vibration getarannya. Oke, kita akan coba buka fitur dari Corvus tersendiri, yaitu di mode fitur. Di sini ada 4 option seperti biasa: sistem, lock screen, status bar, dan hardware. Di bagian sistem ada option notifikasi, gesture, dan miscellaneous. Kita akan buka coba notification. Ini di bagian ambient option. Kemudian di bagian baterai charging kita bisa set. Lalu di bagian gesture banyak juga ya, kalian bisa lihat tentang double tap seperti itu. Di bagian miscellaneous tweak ada gaming mode ya. Lalu ini setting dashboard, animation. Oke, di bagian lock screen ada lock screen item, ada musik visualizer. Ke bagian status bar ada custom baterai, jam, icon, quick setting, dan traffic indicator. Di bagian baterai sayangnya tidak ada option landscape. Ini seperti biasa default. Kemudian di bagian jam pun sama. Di bagian icon
Di sini ada all mobile type. Lalu di bagian quick setting kalian bisa lihat, dan traffic indicator. Lalu di bagian hardware ada button, custom button, terus navigation, email arrow itu seperti ini ya. Kalian bisa lihat kiri kanannya ada seperti panah gitu ya. Oke. Kalau inversi layout ini kebalikan ya. Bisa lihat. Ini layout itu ukuran ini ya. Navigation. Oke, kita lihat di bagian hot themes. Di sini pengaturan untuk seperti monet themes ya. Ada pilihan font, kemudian icon save, status bar, quick setting head style, switch style, kemudian system themes, lalu ada schedule, bisa diatur apa temanya, lalu ada visual mode, status bar height, corner itu, dan kalian bisa ulik dan coba-coba sesuai selera kalian. Lalu di bagian yang saya salut itu yaitu di custom room ini smart chargingnya aktif ya. Kita bisa cek di bagian baterai. Lalu di sini ada option smart charging, dan kalian bisa atur ya kapan berhenti di level berapa, lalu kapan mulai lagi pengecasan berjalan pada meskipun casan terus tersambung dengan perangkat ya. Kalian bisa aktifkan ini, lalu atur stop trigger level dan start trigger level. Di sini ada informasi baterai, penggunaan layar, lalu baterai health, kesehatan baterai ada. Oke. Lalu di room corpus ini dia ada dua launcher corpus dan OnePlus ya. Kemudian ada dua kamera juga, kamera Mi dan kamera apa ini ya, seperti kamera Go ini. Oke. Ada option ini juga OnePlus, namun saya belum coba juga, seperti icon OnePlus UI ini icon, kemudian One UI seperti ini, saya belum coba juga. Ini lebih ya, mengatur icon ya. Oke. Ini bagian status bar dan ini quick settingnya. Kita akan coba pengetesan CPU throttling. Dia mendapatkan skor berapa ya? Kita bisa lihat di sini maksimal CPU clocknya 2,2 ya, karena menggunakan kernel yang overclock. Seperti biasa kita akan coba start test, dan kita akan tunggu hingga 1 menit ya. Di awal 130 ya tembus. Kita bisa lihat di sini mendapatkan hasil di maksimal 131,8 GIPS, lalu rata-ratanya 122,9 dan minimalnya itu 102,5 GIPS. Lumayan bagus ya dengan hasil seperti ini untuk daily use dan mungkin game juga. Lalu kita akan coba di pengetesan Geekbenchmark. Seperti biasa kita akan coba accept, lalu run CPU benchmark, dan kita tunggu prosesnya hingga 100% ya. Nanti akan muncul skor dari benchmark perangkat ini. Oke, setelah kita menunggu hingga 100% pengetesan benchmark, ini mendapatkan hasil skor
315 di single core-nya dan 1217 di multi core-nya. Lumayan bagus ya dengan hasil seperti ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba Flashroom Corvus Android 11 dengan codename Mr. Bean oleh Dark Airseer di Redmi Note 5 Pro. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Di sini saya menggunakan Recovery Orange Fog ya. Oke, sebelum kalian masuk ke proses install ROM, kalian pastikan sudah menyiapkan bahan-bahannya dan saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, kalian masuk ke Recovery dengan cara menekan tombol power dan volume up bersamaan hingga keluar logo Mi. Setelah itu kalian akan tampil seperti ini. Kalian pilih icon tong sampah ya, yang ini. Lalu kalian lihat di situ ada dua option. Yang pertama WIP dan yang kedua adalah format data. Kalian lakukan clean flash di bagian WIP dan kalian centang beberapa option yaitu Dalvik, kemudian Change, System, Vendor, dan Data. Oke, setelah kalian centang, kalian pilih Swipe to WIP. Lalu tunggu proses whipping berjalan. Oke, setelah proses whipping, kalian langsung pilih back. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, setelah ini kalian pilih room yang akan kalian flash ya. Jika sudah, kalian langsung klik, lalu kalian swipe to install. Lalu kalian tunggu proses flashing roomnya berjalan. Oke. Setelah proses flashing berjalan sukses, maka kalian akan melihat seperti peringatan teks berwarna oranye seperti ini ya. Kalian abaikan saja, tidak apa-apa. Setelah kalian Flashroom ini, kalian langsung pilih back. Lalu kalian install additional files. Di sini saya menggunakan yang pertama yaitu disable force and script dan yang kedua yaitu Magis. Oke, kalian pertama pilih disable force and script, klik. Setelah klik, kalian klik add to quick untuk mempercepat proses pengerjaannya ya. Kalian klik add to quick, lalu kalian pilih Magis. Jika sudah, kalian di situ akan melihat di atasnya quick to off to ya, di sini ya. Berarti ada dua file yang akan di flash. Setelah itu kalian tinggal swipe to install. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, apabila prosesnya sudah selesai, kalian tinggal klik menu di bagian ini. Kemudian kalian reboot. Setelah reboot, kalian pilih yang sistem. Secara otomatis recovery akan reboot dan masuk ke booting. Dan kalian tunggu saja proses bootingnya, biasanya sekitar 3-5 menit ya. Oke, kalian tunggu. Namun apabila lebih dari 5 menit, kalian bisa reboot ulang paksa ya, dengan cara menekan power hingga ada getaran dan muncul icon Mi ya. Oke. Sebelum kalian masuk ke home screen, pada saat booting kalian akan melewati dulu Android setup. Nanti kalian selesaikan Android setup. Setelah itu secara otomatis kalian akan diarahkan ke home screen. Sampai situ
proses flushing room dinyatakan selesailah, beres, tidak ada masalah apapun. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share, dan ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe agar mendapatkan video-video terbaru dan bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih.